Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bareng Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Masih dengan buku Clinical Kinesiology and Anatomy dari Lim. Kali ini kita akan membahas chapter 8 yaitu Shoulder Girdle. Oke, yang pertama kita akan membahas clarification of term. Jadi ada beberapa term yang harus kita pahami dulu nih. Pertama ada shoulder complex. Shoulder complex ini terdiri dari tulang-tulangnya scapula, clavicula, sternum, humerus, dan juga ada rib cage. Oke, kemudian dia juga include jointnya ada sternoclavicular joint, terus ada acromioclavicular joint, terus ada GH ya, glenohumeral joint, dan yang terakhir dia ada scapulothoracic joint. Nah, untuk yang di scapulothoracic joint ini sebenarnya dia bukan joint yang sesungguhnya ya, bukan work joint gitu loh, karena dia sebenarnya nggak ada artikulasinya gitu, jadi nggak benar-benar nempel antara si scapula dan thorax itu tuh mereka sebenarnya nggak directly attached, tapi dikoneksikan indirect dari si clavicula dan beberapa muscle di situ. Nah, dengan kata lain, si shoulder complex ini kan ada tulang-tulang sama ada joint ya, ada scapula, clavicula, sternum, humerus, dan rib cage ini. Kemudian untuk jointnya ada sternoclavicular, berarti antara sternum dan clavicula, acromioclavicular, dari acromion ke clavicula, ada glenohumeral, gleno itu dari scapula, kemudian ada scapulothoracic joint. Nah, kita bisa lihat di sini ya untuk joint-jointnya sternoclavicular, kemudian ada acromioclavicular, di sini ada GH joint, dan yang di sini yang scapulothoracic articulation. Nah, si ini nih dengan kata lain si shoulder complex ini terdiri dari shoulder girdle, dan shoulder joint. Nah, kita nanti akan breakdown nih apa yang dimaksud shoulder girdle dan shoulder joint ini. Kalau si shoulder girdle ini biasa dideskripsikan sebagai aktivitas dari scapula dan end of clavicula gitu. Jadi ada gerakan-gerakan dari shoulder girdle, itu ada elevasi, depresi, ada protraksi, retraksi, ada upward, downward rotation. Nah, di sini dia ada 5 muscle yang attach di scapula, clavicula, ataupun dua-duanya gitu. Pakai apa ya?
and clavicle. Dia ada 5 muscle yang menempel di situ. Nah, selanjutnya kalau si shoulder joint itu dia disebut juga si glenohumeral joint. Jadi antara ini humerus sama scapula ya di sini. Jadi kalau untuk shoulder girdle tuh ini antara si scapula sama clavicula, untuk shoulder joint itu di glenohumeral joint sini antara humerus dan scapula. Gerakannya dia macam-macam, ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, medial lateral rotasi, horizontal abduksi, dan adduksi. Dan dia ada 9 ini ada 9 muscle yang melewati si GH joint ini. Oke, untuk motionnya akan dibahas di slide selanjutnya ya. Baik, sekarang kita akan membahas bone and landmark. Untuk tulang yang pertama adalah tulang scapula. Nah, scapula ini ketika posisi istirahat atau resting position, dia berada di iga kedua dan iga ke-7. Ini untuk resting positionnya seperti ini. Kemudian kita lihat landmarknya pada scapula kiri ya. Dari anterior kita lihat di sini, ini kan scapula kiri, artinya humerusnya di sini ada sternum. Ada superior angle, kemudian ada coracoid processus di depan, di belakangnya ada acromion processus, ada glenoid fossa, ada axillary border, jadi yang menghadap aksila ya. Kemudian ada vertebral border yang menghadap yang berhadapan dengan vertebra. Kemudian ini inferior angle. Untuk superior angle ini dia akan attach, tempat attachnya dari levator scapula. Kalau inferior angle ini fungsinya untuk determine scapular rotation. Jadi arah rotasi ya. Arah rotasi scapula. Oke, kita lihatnya dari inferior angle. Kemudian untuk vertebral border itu tempat melekatnya rhomboid dan serratus anterior. Kemudian untuk coracoid processus dia pectoralis minor, acromion processus dia untuk upper thread, dan glenoid fossa itu nanti yang akan membuat GH joint. Kita lihat untuk di posterior ya, acromion di belakang, kemudian ada coracoid processus di depan sini. Ini spina dari acromionnya, kemudian ini superior angle, vertebral border, axillary border, inferior angle. Dilihat dari lateral, kita lihat glenoid fossa ya. Di bagian depan ada coracoid processus dan acromion processus ada di yang belakang. Untuk tulang kedua ada clavicula. Clavicula ini ada 3 part, sternal end, acromial end, dan badinya. Untuk sternal end dia yang di medial karena bertemu dengan sternum. Kemudian untuk acromial end itu yang ada di lateral, dia akan bertemu dengan acromion. Kemudian tulang ketiga adalah sternum. Dia dilihat dari anterior view.
Di sini ada manubrium bagian atas, kemudian ada body di tengahnya, dan yang paling bawah ada xiphoid processus, ligament and other structure. Di sini kita bisa lihat untuk sternoclavicular joint, sternum dan clavicula. Jadi ini ya, sternum dan clavicula ini merupakan synovial joint. Jadi dia joint kapsul dan dia di sini punya 3 ligamen. Dia ada 3 ligamen dan 1 joint disc. Kita bisa lihat di sini untuk ini joint disc-nya, articular disc ini, dan 3 ligamen. 3 ligamennya apa saja? 3 ligamen yang pertama adalah sternoclavicular, sterno dan clavicula. Ini sternoclavicular. Di sini yang untuk yang sisi yang kiri, kok kiri, kanan ya. Yang kanan ini dihapus ya, dibuka. Jadi biar bisa terlihat articular disc-nya. Setelah yang kedua ada costoclavicular ligament. Costo dan clavicula. Costae sama clavicula. Kemudian ada yang interclavicular ligament. Interclavicular ligament berarti antara clavicula. Tengah sini ya, interclavicular ligament. Nah, si joint kapsul ini dia diperkuat dengan anterior dan posterior sternoclavicular ligament. Sternoclavicular ligament ada di anterior dan posteriornya untuk memperkuat si articular disc-nya atau si sternoclavicular joint ini. Kemudian tadi sternoclavicular ini untuk memperkuat joint-nya. Sternoclavicular ini untuk perkuat joint. Kemudian kalau untuk costoclavicular, dia ini untuk limitasi dari elevasi clavicula. Dia limit untuk elevasi clavicula. Sedangkan untuk interclavicular ligament dia itu limit untuk depresi clavicular depresi. Jadi si ligamen-ligamen ini tuh yang menyeimbangkan sendi sternoclavicular. Jadi untuk yang memperkuatnya sendiri itu sternoclavicular, kemudian yang untuk agar clavicula tidak terlalu elevasi untuk melimitasinya dengan costoclavicular ligament, sedangkan untuk agar clavikularnya tidak terlalu depresi atau limitasi dari clavikular depresi tugasnya dari interclavicular ligament. Itu yang pertama. Kemudian itu sternoclavicular joint. Selanjutnya ada acromioclavicular joint. Jadi kan ini di bagian medial clavicula itu sternoclavicula, sedangkan di bagian lateralnya dengan acromion. Jadi acromioclavicular joint. Untuk acromioclavicular joint. Oke, selanjutnya untuk acromioclavicular joint ini dia dilindungi oleh acromioclavicular ligament. Perkuat atau lindungi jointnya. Nah, selain itu sebagai tambahan di situ ini pertama ya, ligamen pertama acromioclavicular ligament. Jadi dia support dan memegang si jointnya itu.
Yang kedua ada coracoclavicular. Nah, coracoclavicular itu ada terdiri dari dua porsi. Portionnya ada conoid. Oke. Sekarang untuk acromioclavicular joint-nya, di sini acromioclavicular joint ini diperkuat atau dilindungi oleh acromioclavicular ligament. Nah, dia meliputi di daerah superior dan juga inferiornya. Selain itu, ada ini tadi ligamen pertama ya. Ligamen kedua ada coracoclavicular, jadi dari coracoid ke clavikular, dan yang ketiga ada coracoacromial, dari coracoid processus ke acromion. Nah, untuk yang coracoclavicular, dia terdiri dari dua portion. Yang satu conoid, yang di sebelah sini yang kecil, dan ada yang trapezoid, yang lebih besar. Fungsinya apa sih? Mereka itu fungsinya untuk prevent dari backward motion dari scapula. Jadi sebenarnya untuk stabilisasi scapulanya gitu. Mana ya, kita tulis di sini. Untuk cegah backward motion of scapula. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini ada coracoacromial ligament. Dia itu di atasnya. Dia kan ada di sini ya, ada di atasnya humerus ya. Jadi dia nanti akan menjadi protective arch gitu. Jadi sebagai atap dari head of humerus. Atap dari head of humerus. Oke. Jadi itu ya. Saya review lagi untuk ada dua joint di sini, sternoclavicular joint dan acromion-clavicular joint. Untuk sternoclavicular joint ada 3 ligamen. Sternoclavicular ligament itu yang reinforce, yang memperkuat. Kemudian aksesoriusnya ada costoclavicular dan juga interclavicular. Sedangkan untuk acromioclavicular yang memperkuat jointnya adalah acromioclavicular ligament dengan aksesoriusnya itu coracoclavicular ligament dan coracoacromial ligament. Nah, ini kita lihat dari lateral ya, dari samping. Tadi ada 3, ada acromioclavicular ligament dari acromial sama clavikular, kemudian ada coracoclavicular ligament dari coracoid ke clavicula, ada 2 part, choroid sama trapezius. Kemudian ada coracoacromial, jadi dari coraco ke acromial. Nah, di sini dia yang disebut roof over the shoulder joint. Jadi dia sebagai atap. Ini kan shoulder joint ya, GH joint, glenohumerus joint. Nah, atapnya itu si coracoacromial ligament. Oke, selanjutnya ini ada joint motion. Jadi kalau joint motionnya si shoulder girdle itu sama dengan scapular motion. Nah, scapular motion. Kenapa? Karena yang dilihat adalah scapulanya. Nah, kita lihat ini. Apa aja nih kalau joint motion dari shoulder girdle atau scapular motion? Yang pertama ada elevasi, depresi. Elevasi, lihat scapulanya ke atas, depresi ke bawah. Kemudian protraksi, retraksi. Protraksi ke luar ke lateral, untuk retraksi ke medial. Retraksi itu sama aja. Kalau retraksi itu sama dengan skapularnya adduksi. Protraksi skapularnya abduksi. Kemudian ada upward. Nah, upward rotation dan downward rotation. Kalau untuk upward rotation kita lihat di sini, lihatnya itu di bagian ini nih,
di inferior angle-nya. Nah, karena kita lihat dari inferior angle-nya, gimana dia disebut upward ketika dia ke atas. Nah, ini upward gitu ya. Kalau downward ya turun kebalikannya, ke atas ke bawah. Kemudian ada scapular tilt. Scapular tilt ini terjadi ketika sedang hiperekstensi dari GH-nya ya. Jadi dari shoulder joint-nya itu hiperekstensi. Saat shoulder joint-nya hiperekstensi. Hiperekstensi. Nah, itu jadi bagian di yang anterior. Jadi di superiornya, ini di superiornya ke anterior, sedangkan yang di inferiornya itu ke posterior. Kan dia hiperekstensi nih tangannya. Tuh. Dia biasanya saat main bowling, kemudian saat diving kayak gitu. Nah, ini scapular tilt ini terjadi. Selanjutnya ada companion motion of the shoulder joint and shoulder girdle. Jadi di sini itu motion, gerakan-gerakan yang kalau shoulder joint digerakkan pasti shoulder girdle juga akan bergerak gitu ya. Misalkan nih shoulder joint-nya ada gerakan fleksi. Ketika shoulder joint fleksi nih ke atas shoulder-nya, si GH-nya itu ke atas, maka shoulder girdle-nya, si scapularnya akan ada gerakan upward rotation dan juga protraksi. Jadi dia ke lateral gitu ya. Sedangkan kalau gerakannya ekstensi, maka untuk shoulder girdle-nya akan downward rotation dan ada retraksi. Kemudian hyperextension. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau ada hyperextension maka shoulder girdle-nya akan scapular tilt. Kemudian untuk gerakan abduction dari shoulder joint, maka akan terjadi upward rotation dari scapular, adduction akan terjadi downward rotation dari scapular, medial rotasi akan terjadi protraksi, lateral rotasi akan terjadi retraksi, horizontal abduction akan terjadi retraksi, dan horizontal adduction akan terjadi protraksi. Selanjutnya yang terkenal scapulohumeral rhythm. Di sini konsep yang mendeskripsikan jadi movement relationship, hubungan gerakan antara si shoulder girdle dan shoulder joint gitu. Jadi setelah 30 derajat pertama gerakan adduksi ataupun fleksi, dia itu pure menggunakan shoulder joint. Tapi setelah lebih dari 30 derajat, maka gerakan itu setiap 2 derajat shoulder fleksi atau abduksi, maka scapulanya itu akan bergerak 1 derajat. Makanya di sini ada yang disebut rasio 1:2 gitu. Satunya dari scapular dan 2-nya itu dari GH joint-nya. Nah, maka yang terlihat ini di sini totalnya ya. Gitu. Muscle of the shoulder girdle. Di sini ada 5 muscle yang terlibat dari shoulder girdle ini. Yang pertama ada trapezius, nanti ada 3 part, ada levator scapula, ada rhomboid, ada serratus anterior, dan pectoralis minor. Trapezius muscle, dia ada bagian upper trapezius, middle trapezius, dan lower trapezius. Untuk upper trap, dia origonya dari sini occipital bone, nuchal ligament on cervical spinosus, di sini cervical spinosus. Kemudian insersionya ada di outer third of clavicle dan acromion processus. Jadi di proses acromion dan 3 clavicula ya, di sepertiga keluar dari clavicula. Kemudian dia fungsinya untuk
elevation dan upward rotation karena dia di atas ya. Jadi untuk scapular elevation naik, nah kan ke atas nih, jadi ada upward rotation. Kemudian untuk nervusnya spinal sensory dari cranial nerve nomor 11, kemudian C3 dan C4 untuk sensory komponennya. Untuk middle-nya di sini dia origonya spinosus processus C7 sampai T3. Kemudian insersionya di scapular spine ini sebelah sini, dan fungsinya untuk retraksi. Nah, kan dia di middle, jadi dia untuk retraksi. Sama untuk persyarafannya spinal accessory dan C3 C4 untuk sensoris komponennya. Untuk lowernya dia di spinosus processus spinosus di middle and lower thoracic vertebra, berarti setelah T3 ya. Kemudian insersionya ada di base of scapular spine, jadi di spinanya tapi yang di bagian base-nya, di bagian bawah. Untuk dia untuk scapular depresi jelas karena dia di sini ketarik sini. Nah, dan untuk upward rotation, jadi kan dia di sini. Kemudian untuk nerve juga masih sama ya, cranial nerve 11, C3, C4 untuk sensory komponennya. Nah, kita lihat di sini yang rotasi movement dari right scapula kanan berarti sini ya. Lower trapezius tuh ada di sini. Nah, di sini lower trapezius, upper trapezius tadi di sini ya, di acromion. Nah, di sini kita lihat ada inferior angle of scapula. Kalau dia kontraksi, lower trapezius, kemudian upper trapezius, maka akhirnya akan terjadi upward rotation karena inferior angle-nya akan naik gitu. Sedangkan kalau untuk sendiri lower trapezius akan untuk turun, berarti dia scapular depresi, sedangkan untuk uppernya akan scapular elevasi. Tapi secara bersama-sama mereka jadi upward rotation. Berikutnya ada levator scapular muscle. Levator scapular muscle ini origonya ada di 4 vertebra cervical yang paling atas, 1, 2, 3, 4 ya, di bagian transversus processus transversus ini di sini. Kemudian insersionya ada di vertebral border, jadi di sisi vertebral antara superior angle dan spine. Nah, di sini. Tapi di vertebral border. Fungsinya actionnya untuk apa? Dia yang jelas karena dia ada di atas ya, lebih di superior, artinya dia untuk elevasi. Jadi scapulanya elevasi. Tapi dia juga bisa untuk downward rotation. Kenapa? Karena kan dia di posisinya lebih di medial ya. Nah, nanti dia akan menarik ke sini. Jadi akhirnya karena ini ditarik ke sini, ini tarik ke sini kan. Jadi ujung inferior angle-nya ini akan ketarik ke medial. Kemudian untuk nervusnya ada third and fourth cervical nerve, cervical nervus 3, 4, dan dorsal scapular nerve dari C5. Rhomboid muscle. Rhomboid muscle tuh bentuknya ini ya, rhomboid. Dia origonya di processus spinosus di tengah dari C7 sampai T5. Insersionya ada di vertebral border yang antara si spine ke inferior angle. Kalau tadi yang ini, yang atas adalah punya levator scapula, yang vertebral border yang bagian inferior itu punyanya rhomboid muscle. Actionnya apa? Jelas dia untuk retraksi, dia tarik ke medial, kemudian dia juga karena serabutnya ke atas ya, jadi elevasi, dan downward rotation. Nah, ininya akan menarik superior angle-nya ke medial. Dipersyarafi oleh dorsal scapular nerve atau C5.
Selanjutnya ada serratus anterior muscle. Serratus anterior muscle ini disebut serratus karena ininya serabut muscle-nya itu seret atau seperti sawtooth pattern. Nah, dia origonya ada di lateral surface of the upper 8 ribs. Jadi di sini ya. Kemudian dia insersionya ada di vertebral border of the scapula tapi yang anterior surface. Jadi vertebral border kan sama kayak tadi levator sama rhomboid, tapi kalau levator rhomboid itu ada di posterior kan ya, sedangkan untuk serratus anterior ini ya ada di anterior gitu. Fungsinya atau actionnya untuk scapular protection. Jadi bayangin kalau ini kontraksi maka scapulanya akan maju ya, lateral maju itu jadi kontraksi dan inferior angle-nya triangle. Jadi akan upward. Disyarafi oleh long thoracic nerve C5, C6, dan C7. Apabila tidak ada si serratus anterior ini, maka bisa terjadi winging of the scapula. Di sini ketika kan nggak ada nih serratusnya, jadinya dia di bagian medialnya lebih kayak wing gitu, kayak ada sayapnya seperti itu. Nah, kenapa bisa medial winging? Karena kan serratus anterior ini membuat dia protraksi ya, menjaga dia protraksi. Ketika si serratus anteriornya lemah atau weak, maka tidak ada yang menjaga dia untuk tetap protraksi. Akhirnya jadi di medialnya tuh seperti sayap gitu, ada winging di bagian medial. Berikutnya ada pectoralis minor muscle. Pectoralis minor ini origonya ada di anterior surface dari ribs yang ketiga sampai keempat. Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 di anterior surface, ke insersiunya ada di coracoid processus of scapula. Ini. Jadi aksinya kalau dia kontraksi maka scapulanya akan depresi. Scapula depresi juga akan ada protraksi karena dia lebih di depan ya. Protraksi ini dan downward rotation karena dia turun, scapulanya inferior angle-nya akan naik. Juga akan ada scapular tilt ketika ini ada hiperekstensi di GH-nya. Kemudian untuk nervusnya dipersarafi oleh medial pectoral nerve, pectoralis ya, medial pectoral nerve dari C8 dan T1. Jadi kalau serratus kan di sini ya, di bagian lateral, kalau pectoralis minor di anterior surface-nya. Nah, ini untuk summary of muscle action. Kita lihat yang pertama, retraksi. Retraksi berarti sini ke medial. Apa nih ototnya yang bekerja? Tentu yang ada di sini trapezius medial dan di bawahnya ada rhomboid. Kemudian kalau protraksi dia ke arah luar, yang arah lateral, maka yang bikin gerakan adalah serratus anterior dan pectoralis minor karena dia yang ada di anterior tadi ya. Kemudian untuk gerakan mengangkat, elevation, tentunya ada si upper trap ya, upper trapezius. Kemudian ada yang tadi di sini vertebral border, yang di atas itu ada levator scapula. Dan dia juga dibantu sama rhomboid juga. Karena tadi agak miring ya untuk serabutnya. Kemudian untuk depresi turun, siapa yang membuat di sini? Ada lower trapezius dan juga ada pectoralis minor. Ya tadi kan ada di proses coracoid ya. Jadi membuat si scapularnya turun. Kemudian untuk upward rotation, upward berarti kita lihat dari inferior angle-nya. Upward berarti naik ke sini ya. Keluar. Apa yang membuat di sini? Berarti yang di bagian atas nih, upper trapezius. Kemudian dari lower-nya juga narik.
dan ada si serratus anterior gitu. Untuk downward sini, downward itu berarti akan dibantu oleh rhomboid, levator scapulanya akan narik ke sini, dan ada juga pectoralis minor yang akan membuat depresi dari si scapula. Dan scapular tilt tadi ada di pectoralis minor. Ini scapular. Oke, nah ini untuk forescapul ya. Forescapul kita lihat di sini ada upward rotation. Yang ini ada downward rotation ya. Kita lihat dulu yang upward. Upward berarti dari si inferior angle-nya akan naik ke lateral ya. Siapa yang bekerja? Upper trap. Dia bikin ke sini, kemudian serratus anteriornya membuat agak protraksi ya. Kemudian yang lower trap-nya akan membuat si ini turun, spine-nya ini turun. Kan kalau trapezius kan ada di spine-nya ya. Jadi si acromion naik, terus spine yang bagian vertebral border ini akan turun, serratus di bagian anteriornya akan menarik gitu. Kemudian untuk downward berarti inferior angle-nya akan ke medial. Di sini siapa yang bergerak? Levator scapula karena dia ada di sini. Ya kan tadi untuk vertebral border yang bagian posterior ada levator scapula dan rhomboid. Beratnya kan naik ya. Jadi levator scapula naikin, rhomboid naikin, dan ada pectoralis minor yang membuat processus coracoidnya itu turun gitu. Jadi akan terjadi downward rotation. Sekarang summary of muscle innervation. Jadi trapezius tadi ada dari cranial nerve accessorius ya. Kemudian ada spinal segment C3, C4 juga. Untuk levator scapula, dorsal scapula, C3, C4, C5, rhomboid dorsal scapula dari C5, serratus anterior long thoracic C5, 6, 7. Untuk pectoralis minor di nervusnya medial pectoral. Untuk spinal cord levelnya, trapezius C3, C4, levator scapula 3, 4, 5, levator scapula, rhomboid di bagian lebih bawahnya levator itu ada C5. Untuk serratus anteriornya, ya di bagian depan ada C5, 6, 7, dan pectoralis 8, C8, T1. Sekian pembahasan dari shoulder girdle. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.